Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan saya Santi dan Mas Tuti. Pada pagi hari ini kita akan berdiskusi mengenai interdependensi, krisis finansial, dan regionalisme di Asia Pasifik. Jadi kalau minggu kemarin kita sempat berdiskusi mengenai bagaimana pembentukan institusi regional di Asia Pasifik itu menjadi sulit dilakukan, kita akan mencoba men-tracking kembali bagaimana kondisi krisis yang terjadi atau pasca krisis itu juga akan memberikan semacam pengaruh terhadap bagaimana institusi regional yang ada di Asia Pasifik. Nah, bicara mengenai krisis ya, kita tahu bahwa krisis yang terjadi adalah pernah pada tahun 97 serta krisis global pada tahun 2008. Nah, tentu saja kalau bicara mengenai krisis pada tahun 97 ini akan berbeda dengan krisis global di tahun 2008. Nah, kalau bicara mengenai krisis global 2008, bahwa kita tahu krisis ini datang dari negara maju ya, dan tentu saja ternyata ini memberikan dampak yang luar biasa bagi negara-negara baik itu di Asia Tenggara, di kawasan Asia lainnya ya. Karena kita tahu bahwa ketika satu negara memiliki hubungan perdagangan ya seperti ekspor, kemudian ada investasi. Jadi ketika ada goncangan ekonomi yang luar biasa yang terjadi di negara maju yang merupakan mitra atau pasar dari negara berkembang misalnya, tentu saja ini akan berdampak terhadap kondisi ekonomi dari negara berkembang. Nah, tentu saja yang terjadi pada saat krisis adalah bahwa ketika krisis global yang terjadi pada tahun 2008 tentu saja kawasan di Asia Pasifik dinilai pastinya akan lebih siap ya dibandingkan krisis yang terjadi pada tahun 97. Jadi dalam hal ini pada saat terjadi krisis global, bagaimana semua negara mengalami konstruksi di bidang investasi, perdagangan maupun pertumbuhan ekonomi dan mengalami pelambatan dalam hal ini. Tetapi pelambatan yang terjadi dinilai bahwa di kawasan Asia Pasifik masih lebih baik dibandingkan kawasan lain. Jadi dalam hal ini respon yang dilakukan ya dalam bentuk kebijakan ekonomi seperti misalnya adanya reformasi peraturan untuk memperkuat sistem perbankan, kemudian manajemen makroekonomi ya untuk menciptakan stabilitas makro yang lebih baik, tentu saja ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik di dalam merespon krisis global 2008. Nah, selanjutnya ketika bicara mengenai krisis, tadi disampaikan bahwa bagaimana krisis global 2008 ini telah memberikan impact yang luar biasa ya terhadap kondisi ekonomi di beberapa negara. Pastinya karena krisis ini terjadi ya pada saat itu pastinya akan berpengaruh terhadap kondisi investasi maupun perdagangan. Misalnya dalam hal ini adalah bagaimana aliran modal swasta gitu ya mengalami penurunan yang sangat tajam. Kemudian bagaimana hal ini juga berdampak pada utang sektor swasta yang semakin meningkat. Nah, kalau kita bicara mengenai UMKM ya, kita tahu bahwa UMKM ini menjadi semacam sektor yang sebenarnya paling terdampak dengan adanya krisis ya. Jadi dalam hal ini rata-rata adalah UKM yang memang sudah memiliki orientasi ke ekspor. Ya, sudah melakukan kegiatan ekspor baik itu di komoditas tekstil, alas kaki maupun di mainan anak ya. Nah, jadi bicara perdagangan gitu ya, bicara perdagangan tentu saja pastinya ini juga akan sangat terdampak karena tadi seperti disampaikan bahwa memang di kawasan Asia Pasifik ini adalah kawasan yang tentu saja negara-negara di dalamnya sangat berorientasi pada sektor perdagangan. Nah, dalam hal ini memang
agak berbeda dengan yang krisis yang terjadi pada tahun 97 dan 98 ketika 2008 maaf ketika kita bicara mengenai perdagangan ini. Jadi kalau di tahun 97 misalnya bagaimana untuk merespon adanya krisis maka ada upaya untuk peningkatan ekspor. Tetapi memang dalam hal ini kalau di dalam krisis 2008 memang agak sulit di dalam peningkatan ekspor karena memang kondisi dari negara mitra atau negara yang merupakan mitra dagang dari negara-negara di Asia Pasifik yaitu yang ada di negara-negara maju seperti Amerika, kemudian di wilayah Eropa, mereka juga mengalami semacam permasalahan ekonomi atau penurunan permintaan terhadap impor gitu yang mengalami penurunan tajam sehingga tentu saja ini berdampak kepada kinerja ekspor dari negara-negara di Asia Pasifik. Nah, ini bisa kita lihat dari tabel di sini ya. Jadi bagaimana kita lihat ada semacam penurunan yang sangat tajam dan itu terjadi di banyak wilayah seperti ada di banyak negara ya. Di sini ada Cina, kemudian di Hong Kong, Taiwan, India, Korea, Jepang, Malaysia, Filipina, Singapura sampai dengan Thailand. Kita lihat bahwa trennya itu dari Oktober 2008 sampai dengan Maret 2009 pada saat terjadi krisis global mengalami penurunan yang sangat tajam kalau kita lihat dari tabel ini. Nah, selanjutnya dalam hal ini ketika bicara mengenai krisis tadi, maka dalam hal ini akan kita kembali mempertanyakan bagaimana sih ya respon dari regional. Apakah ada semacam bentuk kerjasama, ada semacam kebijakan yang disepakati bersama terkait hal ini. Nah, bicara mengenai respon regional ya, kita pasti pernah mendengar ya bahwa bagaimana pada saat itu para menteri keuangan ya ASEAN Plus 3 yaitu ASEAN kemudian Cina, Korea dan Jepang gitu ya. Bagaimana melakukan semacam upaya kerjasama untuk mempercepat implementasi cadangan devisa multilateral. Nah, dalam hal ini tentu saja cadangan devisa multilateral itu ditujukan untuk menyikapi pelambatan ekonomi yang terjadi sehingga bagaimana pertumbuhan ekonomi kawasan itu dapat tumbuh secara cepat. Jadi dalam hal ini bisa kita lihat kerjasama ya, upaya yang dilakukan oleh beberapa negara yang tergabung di dalam ASEAN Plus 3. Nah, contoh lainnya ya bentuk respon di tingkat regional misalnya di bidang perdagangan, pemerintah Jepang ini ya menyiapkan dana misalnya sebesar 1 miliar dolar AS gitu ya. Jadi melalui Japan Bank for International Cooperation yang bekerja sama dengan ADB. Jadi dalam hal ini untuk kerjasama atau bantuan yang dilakukan adalah memberikan pinjaman gitu ya kepada lembaga keuangan di negara-negara berkembang gitu ya, untuk membantu perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya untuk mendapatkan akses pembiayaan sehingga dalam kondisi krisis bagaimana aktivitas ekonomi itu dapat berjalan dengan baik. Nah, kalau bicara mengenai regional economic institution, ini yang sangat menarik ketika kita bicara mengenai Asia Pasifik. Sebenarnya bagaimana tuntutan terhadap regional economic institution, respon regional dalam bentuk institusi yang sah, respon yang betul-betul dilakukan secara bentuk institusi yang melembaga gitu ya untuk menyikapi krisis gitu ya sebenarnya sudah ada sejak terjadinya krisis tahun 97. Jadi dalam hal ini pada saat terjadi krisis keuangan Asia pada 97 bagaimana sebagian besar misalnya anggota APEC itu sebenarnya memiliki harapan untuk adanya semacam lembaga ekonomi regional yang memiliki peran ya yang cukup besar di dalam menyikapi dan mengatasi krisis yang terjadi. Nah, dalam hal ini koordinasi yang dilakukan pada masa itu ya koordinasi ya jadi sebatas koordinasi itu yang dilakukan adalah bagaimana anggota APEC misalnya bekerja sama ya untuk menyikapi atau memberikan semacam transparansi informasi terkait manajemen krisis ya yang dilakukan ya jadi di sini bagaimana
upaya untuk menyikapi krisis di sini dalam hal ini memang tidak dalam bentuk semacam lembaga ekonomi regional yang kemudian memiliki keputusan, komitmen dan harus dilakukan gitu ya. Tapi di sini memang lebih kepada level bentuk koordinasi yang dilakukan oleh anggota-anggota APEC. Nah, dalam hal kerjasama dan koordinasi ini misalnya yang dilakukan ya mengembangkan statistik ekonomi nasional yang transparan dan tepat waktu. Jadi dalam hal ini akan lebih tahu bagaimana kondisi perekonomian yang terjadi di beberapa negara ya. Kemudian tentu saja kerjasama antar Menteri Keuangan, kemudian adanya semacam kerjasama mengembangkan, kemudian menegakkan aturan yaitu terhadap manipulasi pasar. Selanjutnya juga bekerja sama dengan lembaga multilateral lain seperti IMF, kemudian Bank Dunia ya, dan identitas multilateral lain di dalam mengelola program structural adjustment atau program penyesuaian yang diberikan oleh lembaga-lembaga tersebut di dalam membantu mengatasi persoalan utang yang terjadi pada masa krisis pada saat tahun 1997-98. Nah, selanjutnya di sini kalau misalnya bicara yang tadi mengenai terus respon mengenai institusionalnya bagaimana nih? Respon institusionalnya di level Asia Pasifik seperti apa? Nah, kita tahu bahwa kita pernah diskusi di kelas bahwa memang kalau bicara mengenai misalnya contohnya di sini adalah APEC itu memang suatu bentuk soft regionalism ya. Jadi dalam hal ini APEC ini merupakan semacam forum yang di dalamnya ada dialog, ada komunikasi, ada konsultasi, dan ada saran yang diberikan antar negara anggota. Jadi memang lebih kepada forum ya. Nah, selanjutnya juga bagaimana kalau dilihat karena dia hanya soft regionalism dan sifatnya adalah bentuk komunikasi, konsultasi, dialog, dan forum regional, maka dapat dikatakan ini adalah bentuk yang dinamakan dengan meso organization yang memiliki kelemahan yang memang dan memiliki kelemahan serta fungsi yang terbatas ya. Karena ini tadi berupa semacam bentuk forum regional ya, bentuk forum ya. Jadi memang fungsinya sangat terbatas. Nah, selain itu juga tentang bagaimana peran dari institusi menjadi sulit karena kita tahu bagaimana posisi major power di Asia Pasifik itu memang ada semacam bentuk kompetisi, ada semacam untuk mempertahankan pengaruh ataupun memperbesarkan pengaruh di kawasan. Jadi tentu saja ini juga menjadi salah satu faktor penghambat untuk melihat kenapa secara institusional agak sulit ya untuk secara aktif kemudian menyikapi dari krisis yang terjadi. Nah, ini bisa kita lihat contohnya ketika bicara major power, contohnya ya, bagaimana isu-isu yang berkembang di APEC itu seperti apa, kemudian misalnya US position itu bagaimana, ya, baik itu di dalam major isu terkait perdagangan misalnya, kemudian terkait dengan isu keamanan ya, jadi ada beberapa bentuk ya, atau bentuk isu, macam-macam isu yang menyebabkan ada posisi yang dari major power itu seperti apa di Asia Pasifik, sehingga agak sulit seperti misalnya untuk merespon secara kelembagaan regional yang istilahnya legal dalam menyikapi krisis. Nah, tadi adalah sekedar gambaran umum ya mengenai bagaimana respon regional terhadap krisis. Nah, dalam hal ini harapannya video ini menjadi pemantik buat kita nanti diskusi di kelas ya, karena nanti di kelas kita juga akan mendengarkan presentasi dari kelompok maupun kita akan diskusi bersama terkait persoalan mengenai respon regional, kerjasama regional, peran kerjasama regional itu sendiri di dalam menyikapi krisis yang terjadi dan bagaimana krisis itu kemudian memberikan dampak terhadap perkembangan regionalisme yang ada di Asia Pasifik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan ya sebagai gambaran umum terkait dengan krisis serta respon regional yang ada di Asia Pasifik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.